Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dengan tugas ujian akhir semester. Judul pengembangan basis data sistem surveillance campak berbasis kasus atau case-based wireless surveillance di Kabupaten Sidoarjo. Namun sebelum itu, memperkenalkan, nama saya Yonas Game, NIM 2170412 kelas A dengan mata kuliah Dasar Surveillance Kesehatan Masyarakat. Dosen pengampu Dr. Jonesius E. Monopo, SKM, MKes dan Tika Belasari, STR, KEP, MKM. Program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat di Universitas Negeri Manado, mahasiswa aktif semester 4. Baiklah, di sini saya akan masuk pada pembahasan materi. Pertama, latar belakang. Campak termasuk salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I. Masih adanya kasus campak di Kabupaten Sidoarjo perlu dikaitkan dengan data imunisasi sebelumnya, tetapi saat ini masih sulit menghubungkan data kasus campak dengan data imunisasi karena data imunisasi belum dibuat secara individual. Berikut pendahuluan. Untuk melaksanakan surveillance berbasis kasus individu, diperlukan kajian data yang lebih mendalam yang meliputi kajian terhadap cakupan imunisasi campak, besar insiden kasus campak, dan kesiapan laboratorium. Seharusnya telah terkumpul data yang cukup untuk mengambil keputusan dalam penanggulangannya. Namun kenyataannya data tidak terkumpul dengan baik, tindakan yang tepat belum bisa dirumuskan dengan baik, dan kasus terus meningkat. Puskesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo sebesar 32% yang tepat waktu dan kelengkapan laporan sebesar 73%. Sedangkan keakuratan dan kevalidan data, yaitu pada kolom yang harus diisi berapa kali dilakukan imunisasi campak, tetapi hanya diberi tanda checklist, begitu juga pada kolom tanggal. Mengembangkan basis data sistem surveillance campak berbasis kasus di Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah metode. Jenis penelitian ini adalah action research berupa pengembangan sistem development. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian pengembangan sistem dapat dikatakan menyusun sistem baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Berikut adalah hasil. Pada analisis masalah sistem informasi, surveillance campak berbasis kasus menyebutkan bahwa masalah sistem terdapat pada komponen input, proses, dan output. Informasi baru yang dibutuhkan adalah jumlah populasi berisiko, kecepatan penyembuhan kasus, status gizi kasus, penderita dirawat inap atau tidak, status imunisasi, dan komplikasi yang timbul. Hasil uji coba menunjukkan bahwa basis data sistem surveillance campak cukup mudah dan bermanfaat bagi petugas surveillance campak di puskesmas dan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Tahapan awal dalam pengembangan sebuah sistem adalah deskripsi dan analisis masalah pada sistem surveillance campak. Pada menu utama tersedia pilihan entry data dan tabel data. Entry data digunakan untuk memasukkan data individu pasien campak. Pada relay dari riwayat sakit semua kasus akan terekam dalam data tersebut. Tetapi pada relay pemeriksaan laboratorium yang terekam pada data tersebut, yaitu pasien atau kasus yang diperiksa, laboratorium atau spesimen serumnya saja. Pada output akan diperoleh attack rate, distribusi kasus menurut umur, kecepatan respon, case fatality rate, distribusi kasus menurut jenis kelamin. CBMS akan diuji coba untuk mengetahui kemudahan dan kemanfaatan sistem yang telah dikembangkan. Subjek dari
uji coba ini adalah petugas surveillance. Berikut adalah pembahasan surveillance menjadi lebih baik. Maka dalam penelitian ini dikembangkan basis data. Komponen input dalam pengembangan basis data ini meliputi data, jenis data, sumber data, dan sarana yang dibutuhkan dalam basis data yang akan dikembangkan. Dalam komponen proses juga penting dilakukan desain untuk menghindari kehilangan data dan mudah memanggil kembali apabila diperlukan. Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di simpanan luar komputer dan digunakan perangkat lunak tertentu untuk memanipulasinya. Selanjutnya adalah formulir. Bahkan bukan hanya memudahkan entry data, tetapi juga menampilkan catatan satu demi satu data atau input sehingga memudahkan bagi pengguna dalam melihat data tersebut. Identitas pasien sebagai input sistem surveillance campak untuk mengetahui karakteristik orang yang terkena campak. Variabel yang dicari meliputi umur, jenis kelamin, status imunisasi, dan gejala timbulnya RES. Variabel umur pada basis data ini menggunakan cara menghitung tahun mulai tanggal lahir sampai pertama kali gejala sakit dirasakan. Selanjutnya juga adalah petugas tinggal memasukkan tanggal lahir dan tanggal mulai dirasakan sakit. Secara otomatis didapatkan umur dalam basis data. Anak yang memiliki kekebalan meskipun kemasukan kuman campak tidak akan sakit. Sistem surveillance ini memiliki keterbatasan dalam mencari data. Data yang bisa didapat adalah status imunisasi dan jadwal imunisasi yang diberikan berdasarkan kartu atau ingatan saja. Sumber data lain masih bisa didapatkan dari catatan petugas, terutama bila imunisasi diberikan di posyandu, sebab biasanya memiliki catatan yang baik. Berikut adalah simpulan dan saran. Case-based massless surveillance di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo telah berhasil dikembangkan. Implementasi CBMS memerlukan sosialisasi dan pelatihan khususnya bagi petugas surveillance dalam melakukan entry data, membuat rekapan, serta membuat laporan dalam mengimplementasi. Berikut adalah simpulan. Sistem surveillance campak berbasis kasus atau case-based massless surveillance di Kabupaten Sidoarjo masih banyak yang belum dilengkapi, sehingga saat petugas surveillance kabupaten melakukan input data harus mengkonfirmasi ulang kepada petugas surveillance puskesmas karena harus melakukan secara manual. Berikut ini adalah saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut. Pertama, melihat manfaat yang besar dalam meningkatkan kualitas data informasi yang dihasilkan oleh surveillance campak berbasis kasus ini. Sebaiknya pengolahan data sistem surveillance campak berbasis kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menggunakan basis data yang telah selesai disusun ini. Yang kedua, sosialisasi dan pelatihan masih diperlukan bagi petugas surveillance dalam melakukan entry data, membuat rekapan, serta membuat laporan sehingga terbiasa menggunakan dan menjadi mudah dalam setiap pengerjaannya. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Salam.